Ketika akan memasuki dunia kerja, kita biasanya akan belajar berbagai hal seperti cara bikin CV, cara interview, cara negosiasi gaji. Tapi ternyata ada satu hal penting yang jarang diajarin low workers, yaitu gimana sih kalau kamu tiba-tiba kena layoff? Padahal itu bisa terjadi ke siapapun loh. Eits, tapi nggak perlu khawatir workers. Hari ini kita bakal ngobrolin soal layoff. Apa sih bedanya sama pemecatan? Kenapa itu bisa terjadi? Dan kalau kamu amit-amit ngalamin sendiri, apa aja sih yang perlu kamu tahu? Jangan lupa siapin catatannya dan yuk kita obrolin bareng-bareng. Oke, pertama-tama, apa sih layoff itu? Layoff adalah proses pemutusan hubungan kerja yang biasanya dilakukan karena alasan ekonomi. Artinya, bukan karena kinerja kita buruk atau bukan karena kita nggak berprestasi, tapi karena perusahaannya yang sedang kesulitan, pendapatannya turun, dan mungkin ada restrukturisasi besar-besaran. Jadi, buat kamu yang mungkin pernah atau sedang mengalami layoff, please banget, jangan langsung merasa gagal ya. Karena dalam banyak kasus, ini bukan salah kamu. Kalau kita lihat datanya, ternyata fenomena layoff ini bukan cuma terjadi di luar negeri, tapi juga di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, di awal tahun 2025 aja udah ada lebih dari 18.600 pekerja yang mengalami PHK. Dan angka ini mungkin akan terus bertambah seiring kondisi ekonomi yang masih belum stabil. Jadi, penting banget untuk kita paham dan siap dengan segala kemungkinan. Mungkin workers masih ada yang bingung nih, layoff sama PHK itu beda nggak sih? Jawabannya beda. Layoff itu bisa sementara atau permanen, biasanya karena alasan ekonomi. PHK itu biasanya permanen dan alasannya bisa lebih luas. Bisa karena pelanggaran kerja, perubahan struktur organisasi, sampai kebangkrutan. Kalau diibaratkan, layoff itu seperti kamu lagi diparkir sementara karena perusahaan lagi beresin sesuatu. Sementara PHK itu, ya kamu sudah diputus kontraknya secara final. Kenapa sih perusahaan sampai melakukan layoff? Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi nih workers, seperti ekonomi global yang lagi lesu, perubahan teknologi yang cepat banget, biaya operasional yang membengkak, dan kadang perusahaan juga melakukan restrukturisasi supaya bisa tetap bertahan. Jadi, sekali lagi, ini lebih tentang kondisi perusahaan, bukan tentang kamu secara personal. Nah, layoff ini tentu punya dampak besar baik buat karyawan maupun buat perusahaan itu sendiri. Buat karyawan, dampaknya bisa kehilangan pendapatan, stres berat, krisis identitas seperti merasa gagal atau kehilangan arah, dan masalah kesehatan mental kayak insomnia atau kecemasan. Sementara dampak buat perusahaan juga nggak sepele low workers, misalnya seperti turunnya modal karyawan yang masih bertahan, citra perusahaan bisa buruk di mata publik, dan setelahnya mereka akan lebih sulit menarik talenta baru. Jadi sebenarnya layoff itu berpotensi merugikan semua pihak. Kalau kita mulai mencium tanda-tanda layoff di perusahaan tempat kita bekerja, apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, usahakan untuk tetap tenang. Kedua, siapkan diri seperti perbarui CV dan profil LinkedIn kamu. Simpan semua dokumen penting seperti kontrak kerja, slip gaji, dan surat penghargaan. Hitung dan amankan keuangan kamu. Serta pelajari hak-hak yang kamu punya kalau sampai benar-benar terkena PHK atau layoff. Dengan persiapan ini, harapannya kita bisa mengurangi efek kejut yang ditimbulkan oleh layoff. Kalau kamu benar-benar terkena layoff, ini hak-hak yang wajib kamu ketahui. Uang pesangon sesuai dengan masa kerja kamu, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak seperti cuti yang belum diambil, tunjangan tambahan kalau perusahaan menyediakan program bantuan, dan jangan lupa soal pajak. Ya, karena pesangon tetap ada potongan pajaknya.
Pastiin juga kamu mengurus semua ini dengan rapi ya workers. Nah, walaupun kita nggak bisa mengendalikan semuanya, tapi ada beberapa tips untuk meminimalisir resiko layoff. Kamu harus selalu update skill kamu, lalu bangun hubungan baik dengan rekan kerja dan atasan, tunjukkan sikap proaktif di tempat kerja, berikan hasil kerja yang konkret dan berdampak, juga pilih perusahaan dengan track record yang keuangannya stabil. Dengan cara ini, kamu bisa lebih bertahan saat badai layoff datang. Oke workers, itu dia pembahasan kita di konten kali ini. Semoga dari konten ini kamu jadi lebih paham soal layoff, lebih siap menghadapi ketidakpastian dan tetap optimis menatap masa depan. Ingat ya, layoff itu bukan akhir dari segalanya. Kadang itu adalah pintu baru menuju peluang yang lebih besar. Kalau kamu mau tahu apa sih yang harus dilakukan karyawan setelah terkena layoff, tungguin ya di konten berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Workerspedia, follow Instagram @workerspedia, dan juga cek website kita di workerspedia.id. Satset, langsung dapat kerja di Workerspedia.